Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 41. Benar-benar hebat. Jenika sibuk mengurusi ketiga bayinya yang sudah ia mandikan, berpakaian dan disusuinya. Ia dibantu oleh ibu mertuanya, Umi Datri. Ketiganya sudah rapi pagi itu. Danzel mendorong stroller baby menuju taman belakang. Ia menjemur ketiga bayinya dan dia pun sendiri berolahraga sambil sesekali menggoda ketiga bayinya yang sudah berusia hampir 3 bulan. Adam paling senang kalau sudah ada ayahnya. Putranya tidak henti-hentinya menatap ayahnya sambil tertawa geli jika sudah dirayu Danzel. Si Dedi suka menggendongnya terlebih dahulu daripada kedua putrinya yang terlihat kalem. Melihat pemandangan di luar sana, Jenika berdecak kagum pada sang putra. Umi. Baby Adam hanya mau tersenyum atau tertawa jika bersama dengan dedinya. Sementara dengan kita selalu saja memasang wajah datar, ujar Jenika. Bukankah Danzel juga sama kamu begitu? Datar dan ketus. Iya kan? Tekan Umi Datri. Itu dulu Umi, tapi sekarang sudah saya jinakkan Umi. Jadi dia anteng dalam pengawasanku, celetuk Jenika sambil terkekeh. Alhamdulillah. Semoga langgeng ya, sayang, ucap Umi Datri. Amin. Insya Allah Umi. Jenika sudah baca doa jurus jitu anti pelakor. Timpal Jenika sambil berdendang menyiapkan sarapan pagi untuk mereka. Itulah hebatnya kamu Jenika, ilmu apapun kamu pelajari jadi kamu bisa menguasai semua ilmu, balas Umi Datri. Ada kok Umi, ilmu yang Jenika tidak pelajari, ucap Jenika. Apa sayang? Ilmu pelet, santet dan sihir. Canda Jenika makin membuat uminya terkekeh. Kalau para istri belajar salah satunya ilmu itu, dijamin pelakor tidak akan tebar pesona di dunia ini dan rumah tangga Umi tidak akan hancur oleh pihak ketiga, celetuk Umi Datri. Umi. Apakah Umi tak berniat lagi untuk berumah tangga? Apakah Umi masih mengharapkan Abi Gustaf? Tanya Jenika. Jenika, cinta Umi. Ucapan Umi Datri menggantung di udara kala melihat ibu mertuanya datang tergesa-gesa menghampiri mereka. Datri, Jenika. Apakah kalian sudah dengar kalau Gustaf sudah mengajukan gugatan cerainya pada Arumi? Tanya Nenek Anissa. Apa? Pekik keduanya kompak. Kenapa kaget? Harusnya ucapin alhamdulillah karena mata hati putraku sudah terbuka sekarang Datri. Apakah kamu masih mau rujuk dengan putranya Mami? Tanya Nenek Anissa. Nyonya Datri tidak langsung menjawab karena ia tidak tahu bagaimana cara ia menyikapi berita perceraian sang mantan. Entahlah Mami. Datri tidak tahu. Maaf, Datri mau ke kamar dulu. Ucap Umi Datri berjalan cepat menuju kamarnya. Apakah nenek terlalu semangat mendesaknya hingga ia tersinggung Jenika? Tanya Nenek Anissa. Nenek. Jika perceraian antara Abi dan Mama Arumi itu terjadi 2 atau 3 tahun pernikahan mereka, Jenika yakin Umi Datri mungkin mau rujuk dengan Abi. Ini sudah tua disuruh rujuk. Hati Umi Datri sudah jadi agar-agar. Sudah mengeras sulit ditembus. Sudah terlalu sakit dan sudah tua, nggak seru lagi untuk memadu kasih, ucap Jenika apa adanya. Tua itu hanya urusan usia saja, Jenika. Lagian Umi Datria itu masih cantik dan segar jadi tidak ada urusannya dengan usia, ucap Nenek Anissa. Iya sih Nenek, masalahnya Uminya masih cinta nggak sama Abi.
balas Jenika. Iya juga sih. Nenek Anissa hanya bisa mendesah dengan tatapan melo. Nenek, berarti acara lamaran adik aku ke Lea nggak bisa terlaksana dong. Dan pernikahan Reno dan Celia juga ya. Sesal Jenika. Soal itu, biar nenek yang urus Jenika. Kalau orang tuamu mau lamar Lea, kan ada kakek dan nenek yang akan mengurus pernikahan mereka. Gak perlu libatkan nenek lampir si Arumi itu, ucap nenek Anissa jijik dengan menantunya itu. Iya nenek. Tapi tetap saja yang namanya seorang ibu, seorang anak tidak mungkin mengabaikan ibunya begitu saja walaupun sebanyak apapun kesalahan ibunya apalagi Lea anak perempuan. Kalau Celia masih ada Umi dan kakek juga nenek, nasihat Jenika membuat nenek Anissa terdiam jika sudah berdebat dengan Jenika. Iya sayang. Benar juga katamu. Kalau begitu, minta adikmu untuk bersabar ya. Jodoh tak akan lari kemana, timpal nenek Anissa lalu meninggalkan meja makan. Nona Jenika. Panggil pelayan Tiar. Ada apa Tiar? Sentak Jenika lalu mengubah posisi berdirinya menjauhi Tiar. Aku ingin bicara dengan Nona Jenika, tutur Tiar sambil meremas rok seragam pelayannya. Oke. Silahkan duduk Tiar. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Jenika sambil menggenggam pisaunya kuat-kuat untuk membelah buah apel yang ingin dibuatkan salad buah untuk suaminya. Saya ingin mengakui kesalahan saya pada keluarga ini, Nona. Saya melakukan karena terpaksa. Dulu saya pernah berhubungan dengan Tuan Dito semenjak saya bekerja di sini, 7 tahun yang lalu hingga ia menghamili saya tanpa mau bertanggung jawab. Saya melahirkan anak saya dan sekarang berusia 5 tahun. Sebelum dia menghilang karena dipecat oleh Tuan Nixon, ia mengambil putra saya. Ia ingin saya bekerja untuknya menjadi mata-mata di rumah ini. Kalau saya berhasil memberikan informasi sedikit apapun padanya, maka dia akan mengembalikan putra saya. Saya melakukan ini karena saya tidak mau putra saya diasuh oleh dia Nona. Saya melakukannya karena terpaksa. Jika Nona bisa membebaskan putra saya akan mengabdi pada keluarga ini seumur hidup saya, ucap pelayan Tiar. Bagaimana caramu berhubungan dengan Dito? Selidik Jenika. Melalui surat menyurat Nona. Setiap kali saya ke pasar, saya akan memberikan surat itu pada pemilik warung tempat langganan saya belanja sayur mayur karena nenek Anissa tidak mau saya belanja di supermarket. Ia ingin saya belanja di pasar basah untuk menolong kaum kecil, ucap Tiar. Jadi, penyampaian pesannya secara berantai. Tanya Jenika. Iya Nona, jawab Tiar. Benar dugaanku. Hanya Tiar yang selalu berhubungan dengan orang luar. Mereka menggunakan pesan berantai karena semua ponsel milik pelayan sudah disadap oleh kakek Nixon. Jadi apapun isi pesannya akan terekam secara otomatis, batin Jenika. Baiklah. Aku akan mencari tahu keberadaan putramu. Tapi aku tidak bisa janji tentang keselamatannya, tapi suamiku akan berusaha agar putramu tidak terluka. Berikan foto putramu padaku. Berbelanjalah seperti biasa dan berikan informasi kepada mereka sesuai dengan apa yang aku mau, kamu tinggal menyalin ulang. Buatlah seolah-olah kami belum tahu kalau kamu pelakunya. Sekarang kamu dalam pengawasan kami. Jangan coba-coba mengkhianati kepercayaanku.
Atau kau yang akan mati di tangan kami atau putramu yang akan dibawa kabur oleh Dito. Ancam Jenika serius. Baik Nona. Apakah saya masih bisa bekerja di sini? Tanya Tiar lega. Tentu saja Tiar. Terima kasih atas kejujuranmu. Serahkan putramu kepada Allah karena sebaik-baiknya penjaga, hanya penjagaan Allah yang lebih baik karena Allah tidak pernah tidur, imbuh Jenika. Alhamdulillah. Terima kasih Nona Jenika, ucap Tiar. Denzel yang ikut mendengarkan percakapan keduanya di atas anak tangga, salut pada istrinya yang nampak tenang mengatasi masalah berat dalam kondisi mereka yang setiap saat terancam. 2 pekan kemudian, Celia dan Nadine melakukan fitting baju bersama dengan pasangan mereka. Nadine sengaja menjemput Celia di kampusnya karena ingin makan siang bersama sebelum ke butik langganan keluarga Celia yang direkomendasikan Umi Datri. Reno dan Arlan yang masih sibuk dengan meeting mereka masing-masing, meminta gadis mereka menunggu di butik. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh penjahat untuk menguntit mobilnya Nadine. Seperti biasa, Jenika seperti pengawas bagi semua anggota keluarganya, ia mengutamakan nalurinya yang begitu peka terhadap sesuatu. Saat ini ia sedang berada di perusahaan suaminya untuk membawa makan siang agar mereka bisa makan bersama jika suaminya sudah kelar dengan pekerjaannya. Jenika mengandalkan ibu mertua dan nenek Anissa untuk mengawasi baby sister mengurus bayi kembar tiganya setelah menyiapkan stok ASI sekitar 10 botol untuk bayinya. Jenika tidak hanya makan siang bersama suaminya, ia juga ingin mengajak Denzel untuk ke butik khusus busana muslim pakaian syari langganannya sebagai pendamping mempelai wanita yaitu adik iparnya Celia. Denzel begitu senang dengan perhatian kecilnya Jenika. Dan lebih senang lagi kalau Jenika yang memasak sendiri makan siang itu untuknya karena tangan ajaib istrinya yang membuat makanan sederhana saja menjadi mewah di lidahnya. Pasti bumbunya tidak jauh dengan cinta dan kasih sayangnya. Saat sudah menyelesaikan makan siang mereka, Jenika dan Denzel ke tempat butik yang dimaksud Jenika. Denzel memang ingin memanjakan ratunya di sela-sela kesibukannya. Sayang, aku ingin melihatmu sekali lagi mengenakan gaun pengantin tanpa hijab. Gaun pengantin yang berleher rendah hingga menampakkan kedua bukit cantik itu. Ucap Denzel saat keduanya sudah berada di mobil dan Jenika tidak lagi memakai cadar. Maksud Mas Denzel, gaun ala barat? Tanya Jenika memastikan keinginan suaminya. Iya sayang. Aku ingin kamu memakai itu usai resepsi pernikahan Celia saat ada di dalam kamar, pinta Denzel. Baiklah. Seperti yang kamu inginkan baby, sahut Jenika dengan suara manja nan mendayu. Entah mengapa Jenika selalu membuat Denzel setiap saat jatuh cinta pada ibu bayi kembar 3 itu. Ada kekuatan magic dari pesona seorang Jenika. Bukan hanya kecantikannya saja yang menguar dari aura fisik sempurna Jenika, namun suara merdu dengan rayuan maut merayu imannya dan akan berakhir dengan imun jiwanya dari bisa wanita di sampingnya itu. Huff, baby. Kenapa kau selalu membangkitkan Marco Polo yang sedang tenang? Ini bukan tempatnya sayang, ucap Denzel yang hanya mendengar suara merayu istrinya. Aku bersikap biasa saja, honey. Masnya saja yang terlalu nanggepinnya berlebihan, sahut Jenika diiringi cekikikan. Saat melewati jalan yang sedikit lengang,
Jenika melihat dari arah berlawanan di mana mobil Nadine sedang diikuti oleh dua mobil lainnya yang mendampingi mobil gadis itu dengan tetap menjaga jarak dengan stabil. Lanjut ke bab 42.